Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Ramasari, nomor NIP 210309094 akan mempresentasikan jenis-jenis paragraf komprehensif dan koherensif. Yang pertama, jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf pembukaan. Paragraf pembukaan umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Yang kedua, paragraf penghubung adalah berisi tentang inti sebuah tulisan. Sebab itu, dalam membentuk paragraf-paragraf penghubung harus diperhatikan agar hubungan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain itu bersifat logis dan simetris. Yang ketiga, paragraf penutup yang berisi kesimpulan pendapat dari apa yang telah diuraikan dalam paragraf penghubung. Lanjut, ada jenis-jenis paragraf menurut posisi kalimat topik. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Paragraf ini dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan atau rincian ditutup dengan kalimat utama. Lanjut, ada paragraf ineratif, yaitu paragraf yang menampilkan gagasan pokok. Di tengah paragraf ini memiliki pola, khusus umum, khusus atau kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya, dibagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf argumentatif, yaitu gagasan atau pendapat yang bertujuan meyakinkan para pembaca dari sang penulis adalah benar dan dapat dibuktikan. Yang kedua, paragraf naratif, yaitu menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Yang ketiga, paragraf persuasif, yaitu gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Yang keempat, paragraf ekspositif, yaitu menampilkan suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali. Yang kelima, paragraf deskriptif, yaitu menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga pembaca dapat menggambarkan objek yang nyata. Bentuk paragraf yang pertama deduktif, inti kalimat di awal paragraf. Induktif, yaitu inti kalimat berada di akhir paragraf. Campuran, yaitu inti kalimat berada di awal dan di akhir paragraf. Ineratif, yaitu inti kalimat berada di tengah paragraf. Pengertian kohensi dan koherensif, yaitu pengertian kohensi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep kohensi pada dasarnya mengacu kepada hubungan bentuk. Artinya, unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Sedangkan pengertian koherensif adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Lanjut, kohensif atau kesatuan. Istilah kohensif dan koherensi banyak dibahas pada topik wacana. Namun kohensi dan koherensi juga menjadi syarat dari paragraf. Menurut KBBI Daring, kohensi merupakan keterkaitan antar unsur dalam struktur sintaktis atau struktur wacana yang ditandai antara lain dengan konjungsi, pengulangan, penyulihan, dan pelepasan. Sedangkan menurut Prihatini, kohensi paragraf ditandai dengan adanya satu pokok pikiran utama, sehingga kalimat-kalimat pembentuk paragraf harus ditata secara baik agar tidak ada kalimat yang menyimpang dari kalimat utama atau ide pokok pikiran paragraf tersebut. Jika terdapat kalimat yang menyimpang, maka paragraf tersebut tidak utuh. Secara ringkasnya, kohensi dapat diartikan sebagai kesatuan. Suatu paragraf dikatakan berkohensi atau memiliki kesatuan adalah yang memiliki suatu atau satu kalimat utama
dan beberapa kalimat penjelas. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak berkoherensi jika memiliki beberapa kalimat utama dan kalimat penjelas, sehingga banyak hal yang dibicarakan dalam satu paragraf. Selanjutnya, jenis kohensif terbagi dalam dua aspek, yaitu kohensi gramatikal, yaitu keterpaduan bentuk sesuai dengan tata bahasa, meliputi referensi atau pengajuan, substitusi atau penggantian, elipsis atau pelepasan, dan konjungsi atau perangkaian. Yang kedua, kohensi leksikal, yaitu kepaduan bentuk suatu kata, meliputi reiterasi dan kolokasi. Yang pertama, referensi, yaitu terjadi ketika suatu elemen dalam satu teks dapat dimaknai dengan baik. Untuk menunjuk pada elemen lainnya dalam teks tersebut, referensi dibagi menjadi dua macam, yaitu referensi ekdofora dan referensi eksofora. Referensi ekdofora bersifat tekstual, artinya referensi berada di dalam teks, sedangkan referensi eksofora bersifat situasional, artinya referensi ada di luar teks. Referensi ekdofora dapat berupa perujukan pada elemen yang disebutkan sebelumnya. Kedua ada substitusi, adalah digantikannya suatu elemen dalam teks dengan elemen lainnya. Substitusi berbeda dengan referensi. Substitusi adalah relasi kata, bukan makna. Maksudnya, jika makna pemakar referensi mengacu pada makna elemen lainnya dalam teks, substitusi adalah penggantian dari elemen tersebut. Jadi, pemarkah substitusi bisa berupa konotasi dari elemen teks yang diganti. Ketika ada elipsis, elipsis adalah kehilangannya atau dihilangkannya, dilepaskannya bagian elemen teks dengan elemen lainnya. Elipsis sangat mirip dengan substitusi. Bahkan dapat dikatakan bahwa elipsis adalah substitusi kosong, suatu yang tidak tertulis namun dipahami. Dengan kata lain, elipsis menggantini sebuah fakta bahwa suatu itu dipahami dengan sebuah sensa tanpa dituliskan. Yang keempat, konjungsi adalah kategori kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Kemudian kohensif leksikal. Yang pertama, reiterasi adalah kohensi fleksibel yang menggunakan pengulangan kata yang mirip artinya, kata yang lebih umum atau lebih khusus. Reiterasi terdiri dari pengulangan sinonim dan hiponim. Yang kedua, kolokasi, yaitu kecenderungan seluruh kata untuk bergabung secara teratur dalam suatu bahasa. Setiap bahasa memiliki kecenderungan tersendiri untuk menggunakan kata dengan kata lain. Kesulitan timbul karena tidak ada hubungan logis dan standar dengan kata satu dengan kata penghubung. Koherensi atau kepaduan. Koherensi dapat disebut sebagai kepaduan. Menurut Awi, koherensi adalah hubungan berkaitan antar proposisi. Tetapi berkaitan tersebut tidak secara eksplisit atau nyata dapat terlihat pada kalimat yang mengungkapkannya. Sebuah paragraf disebut sebagai paragraf berkoherensi atau memiliki kepaduan adalah paragraf yang mempunyai repetisi, pengulangan kata kunci, kata ganti, dan kata transisi. Jika paragraf tidak memiliki tiga hal tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai paragraf yang berkoherensi. Paragraf ditandai oleh penyusunan kalimat secara logis melalui ungkapan paragraf kalimat. Urutan yang logis dapat diketahui melalui susunan kalimat. Kalimat yang sumbang atau melenceng dari permasalahan yang dibicarakan akan membuat paragraf tidak padu.
Berdasarkan pengertian dari kohensi dan kohesi, dapat disimpulkan bahwa wacana paragraf yang sekaligus kohensi dan koherensi. Ada juga wacana paragraf yang koheren, tapi tidak koherensif. Suatu wacana tidak mungkin koherensif tanpa koheren. Suatu wacana tidak mungkin satu tanpa adanya kepaduan. Jenis koherensif. Sarana koherensi paragraf dapat berupa penambahan seri, promina, penanggulangan, sinonim, keseluruhan, penekanan, komparasi, kontras, kesimpulan, contoh, dan lain-lain. Yang pertama, sarana penghubung yang bersifat adjektif atau berupa penambahan, antara lain, dan juga, lagi, pula, dan lain-lain. Seperti contohnya, laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Juga para tamu turut bergotong royong menumpas hama tikus di sawah desa kami. Yang kedua, sarana penghubung rentetan atau seri adalah pertama, kedua, berikut, kemudian selanjutnya. Contoh pertama-tama, kita semua harus mendaftarkan diri sebagai anggota perkumpulan. Kedua, kita membayar uang, iuran. Berikutnya, kita mengikuti segala kegiatan, baik berupa latihan maupun kursus-kursus. Yang ketiga, sarana penghubung yang berupa kata ganti diri, kata ganti penunjuk, dan lain-lain. Contoh, ini rumah saya, itu rumah kamu, kita bertetanggaan, rumah Lani dan rumah Mia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi yang saya bawakan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.